Di mana ini? Apa ada orang di sini? Teman muda, ini adalah ruang kesadaranku. Darahmulah yang membangunkanku. Tidak banyak waktu tersisa. Aku akan memberimu kesempatan besar. Kesempatan bagus. Rahasia medis dan seni bela diriku telah diajarkan kepadamu sepenuhnya. Aku harap kau baik dan murah hati, dan membantu mereka yang membutuhkan. Bolehkah aku menanyakan nama Anda? Tabib suci kuno. Halo. Apa kau pikir rumah sakit adalah tempat yang bisa kau datangi dan pergi sesukamu, dan pergi kapanpun kau mau? Kembali sekarang, dan pergi ke meja depan untuk menyelesaikan pengunduran dirimu. Terjadi kecelakaan mobil. Terjadi kecelakaan mobil. Memukul orang lalu lari. Bagaimana bisa ada orang seperti ini? Bagaimana? Apa kau baik-baik saja? Orang yang terluka mengalami patah tulang rusuk. Kita harus segera mengeluarkan darah. Tunggu. Kau akan melukainya jika kau melakukan itu. Apakah kamu juga seorang dokter? Apakah kamu punya izin praktik medis? Aku belum punya. Lalu apa yang kamu katakan di sini? Bisakah kamu bertanggung jawab karena menunda penyelamatanku? Tunggu sebentar. Pasien mengalami luka dalam. Mengeluarkan darah tidak akan menyelamatkannya. Jika kau tidak bisa menyelesaikannya, datanglah ke Pusat Medis Nasional untuk menemuiku. Sekarang pembohong berbohong, tanpa bahkan menyiapkan draft mereka. Aku sudah bekerja di Pusat Medis Nasional selama 3 tahun. Aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Aku tidak punya waktu. Aku pergi dulu, kau. Pintunya terbuka, masuklah. Halo Dekan Kiao. Aku Chen Fei. Ini surat rekomendasiku. Pak Tuatang meneleponku. Aku akan menghormatinya dan mempekerjakanmu. Meskipun kau sudah dipecat dari pekerjaan lain. Alasan aku memecat yang sebelumnya. Aku tidak peduli apa alasanmu. Jika kau tidak berkinerja baik selama magang, aku juga akan memekatmu. Baiklah. Aku menyarankanmu untuk menghilangkan gagasan untuk bermalas-malasan di sini. Duduklah. Jangan khawatir Dekan Kiao. Aku pasti akan lulus magang. Demi Patang. Aku akan meminta putriku secara pribadi membimbingmu. Putriku adalah seorang PhD kedokteran dari Universitas Harvard. Ya, terima kasih Dekan Xiao. Itu kamu. Puter, apakah kalian berdua saling mengenal? Kamu benar. Pasien mengalami luka dalam. Tolong selamatkan dia dengan cepat. Apa yang kau lakukan? Menyelamatkannya, sudah terlambat. Pasien telah menderita cedera internal parah. Kau terlalu tidak berpengalaman. Kau tidak bisa menyelamatkannya. Biar kutunjukkan bagaimana caranya. Perhatikan baik-baik dan belajarlah. Benar, meskipun kamu bisa melihat gejala pasien. Tapi itu tidak berarti keterampilan medismu luar biasa. Biarkan ayahku datang. Tidak, dia menderita. Ini bukan luka dalam biasa. Metode biasa tidak bisa menyelamatkannya. Apakah aku masih membutuhkanmu untuk mengajariku? Minggir dari jalanku. Dekan Kiao, jika Anda menusukkan jarum ini, dia mungkin meninggal. Apakah kau meragukan kemampuan medisku? Jika kau berani menggangguku menyelamatkan orang lagi, aku akan langsung memekatmu. Nah, lihatlah. Ini adalah kemampuan medis. Lain kali jangan sombong lagi. Mengikuti Kyoji. Belajarlah dengan benar di masa depan. Kamu tidak ingin aku membawanya, kan? Patang merekomendasikannya kepadaku. Tahan saja. Tidak, aku
Aku jelas tidak mau membawa seseorang yang hanya bicara besar. Bagaimana ini bisa terjadi? Organ dalamnya rusak. Dekan Kiau, metode Anda barusan hanya akan memperburuk kondisinya. Apakah kau punya metode pengobatan? Biarkan saya coba. "13 jarum hantu." 13 jarum hantu. Jauh lebih nyaman. Qian Fei, itu semua salahku barusan. Aku minta maaf padamu. Pusat Medis Nasional kita membutuhkanmu. Tolong jangan pergi. Jangan khawatir Dekan Kiau. Saya suka pengobatan tradisional Tiongkok. Saya tidak akan pergi. Kecuali Anda memecat saya. Omong kosong apa yang kau bicarakan, Kyoji? Bawa dia langsung ke kunjungan bangsal. Biarkan dia segera memulai. Baiklah. Chen Fei tidak menyangka. Keterampilan medismu sangat bagus. Aku minta maaf atas apa yang terjadi sebelumnya. Kalau begitu Kiau yang cantik, bagaimana Anda akan meminta maaf? Serahkan diri Anda kepada saya. Berhenti menggoda. Aku akan mentraktirmu makan malam setelah bekerja. Mau ikut? Saya pasti akan pergi jika seorang wanita cantik merawat saya. Bangsal ini penuh dengan pasien kritis. Kamu datang ke sini. Kamu bisa belajar lebih banyak. Pembuluh darah jantung tersumbat. Dapat menyebabkan pasien hipoksia dan koma. Untuk pengobatan modern, satu-satunya cara adalah menurunkan lipid darah. Melancarkan pembuluh darah. Semua benar. Kamu benar-benar bisa mengevaluasi kondisi pasien secara visual. Kamu punya mata ketiga. Siapa yang bisa menilai kondisi pasien secara visual? Dia barusan. Dia menjelaskan dengan jelas kondisi pasien ini. Siapa dia? Mengapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Ini adalah intern baru rumah sakit kami, Chen Fei. Seorang magang tidak bisa memiliki kemampuan sehebat itu. Kurasa dia pasti sudah melihat rekam medis sebelumnya. Tunjuk pasien secara acak. Jika saya tidak bisa menyebutkan gejalanya, saya akan mengundurkan diri di tempat. Baiklah, untuk mencegahmu curang, aku akan mencarikan untukmu pasien baru hari ini. Ketidakseimbangan 5 organ dalam. Bukankah itu hanya kelumpuhan dari pinggang ke bawah? Dan berbicara tentang ketidakseimbangan 5 organ dalam, anak muda, kau terlalu banyak menonton drama TV. Catatan medis ini ditulis dengan salah. Ini bukan kelumpuhan dari pinggang ke bawah. Dia menderita ketidakseimbangan 5 organ dalam, mengakibatkan darah mengalir ke atas, sehingga menyebabkan tubuh bagian bawahnya kehilangan kesadaran. Omong kosong, kondisinya adalah apa yang kami gunakan. Peralatan medis paling canggih untuk mendiagnosis. Sama sekali tidak ada kesalahan. Beberapa penyakit, instrumen-instrumen itu tidak bisa mendeteksinya. Chen Fei, apakah kamu salah mendiagnosisnya? Kenapa kamu tidak meminta maaf kepada Dr. Liang? Mari kita lupakan saja taruhan ini. Jangan khawatir, saya tidak akan salah. Dr. Liang, jika saya menyembuhkannya, itu akan membuktikan bahwa saya benar. Sembuhkan dia. Biayanya beberapa juta. Adalah apa yang kami habiskan untuk menyelamatkan nyawanya. Dan kau, bocah ingusan, benar-benar mengatakan kau bisa sepenuhnya menyembuhkannya. Apakah ada yang salah denganmu? Apakah Anda percaya bahwa dengan 1 jarum dari saya, dia bisa berjalan di tanah? Baiklah, aku akan membiarkanmu mencoba. Tapi kita perlu menambah taruhan lain. Jika kau tidak bisa menyembuhkannya, kau tidak akan pernah berpraktik kedokteran lagi. Sebaliknya aku akan menarik diri dari bidang medis. Baik. Sakit sekali. Tidak apa-apa, ini karena darah mengalir ke bawah. Bertahanlah.
Benar-benar sakit sekali. Konyol. Aku belum pernah mendengar tentang darah mengalir ke bawah. Kau bocah ingusan. Apakah kau bahkan mengerti kemampuan medis? The film was translated and narrated by M Media. Dokter Liang. Sekarang pasien bisa berjalan di tanah. Kalau begitu terima taruhannya dan akui kekalahan. Penuhi taruhan Anda. Dokter Liang, kali ini kamu benar-benar kalah dari seorang intern. Dokter Kyo sangat licik. Kau demi memberikan magang ini lebih banyak pengalaman. Bahkan berkolusi dengan pasien untuk membuat sandiwara. Kau ingin menjebakku. Bagaimana mungkin aku melakukan hal seperti itu? Menurutku kamu hanya tidak mau memenuhi taruhan. Katakan apapun yang kau mau. Apakah saya semudah itu dibodohi? Hari ini Anda harus memenuhi taruhan. Kalau tidak, Anda tidak bisa pergi kemana-mana. Lancang. Kau hanya seorang magang. Beraninya kau mengancamku. Aku menyarankanmu untuk menyingkir. Kalau tidak aku akan membuatmu menderita. Membuat saya menderita. Kau berani memukulku. Saya memukul Anda. Dan menunjuk saya. Hari ini, Anda pergi mengundurkan diri, sekarang juga. Dan kemudian mundur dari bidang medis. Apakah Anda mendengar saya? Baiklah. Cepat datang dan selamatkan anggota keluargaku. Dokter. Dokter tolong selamatkan dia cepat. Pecahan kaca menembus dada kiri orang yang terluka. Hanya 1 cm dari jantung. Hanya tersisa 5 menit. Dia harus segera diobati. Aku adalah dokter penanggung jawab. Apa yang terjadi? Kepala keluarga mengalami kecelakaan mobil. Pecahan kaca menembus jantungnya. Cepat selamatkan dia. Jika sesuatu terjadi padanya, rumah sakitmu bisa tutup. Kepala keluarga yang kau bicarakan, apakah dia orang terkaya di Jiangzhou? Tang Shiyuan, omong kosong. Segera bawa dia ke ruang operasi dan beritahu dekan. Tidak, dia harus diobati di tempat. Mengirimnya ke ruang operasi sekarang akan menunda setidaknya 5 menit. Orang yang terluka tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Mengapa kau menyala? Kau sudah dipecat. Kau keluar dari sini sekarang. Jangan tunda aku menyelamatkannya. Aku akan melakukan perawatan darurat terlebih dahulu. Dan kemudian kamu bisa melanjutkan operasi berikutnya. Pasien dalam kondisi kritis sekarang. Apa kau sudah gila? Tempat ini, apakah ada peralatan darurat? Bagaimana kau akan menyelamatkannya? Aku pergi. Kepala keluargamu sekarang hanya punya kurang dari 2 menit tersisa. Percayalah padaku. Aku menjaminnya dengan nyawaku. Aku bisa menyelamatkannya. Baiklah, kepala keluarga ada di tanganmu. Baiklah. Kepala keluargamu bergolongan darah B. Pergi ke bank darah sekarang. Ambilkan aku darah. Katakan saja kamu anggota keluarga pasien. Kau belum melakukan tes darah. Bagaimana kau tahu golongan darahnya? Aku tidak punya waktu untuk menjelaskan banyak hal. Cepat pergi. Baiklah, Qian Fei, kau bicara omong kosong. Kakak ini, tolong jauhkan dia dariku. Saat aku mengobati seseorang, aku tidak bisa diganggu. Kau, jangan tarik aku. Aku adalah dokter penanggung jawab. Dia seorang magang. The film was translated and narrated by M Media. Darahnya di sini, darahnya di sini. Letakkan saja di sana. Qian Fei, apa-apaan? Yang kau lakukan? Kau sudah kupecat. Kau sama sekali tidak memiliki kualifikasi untuk memberikan perawatan. Tolong jaga ucapanmu. Pemuda ini sudah menyelamatkan nyawa kepala keluarga. Dia bahkan tidak punya izin praktik medis. Itu sama sekali tidak mungkin untuk memiliki kemampuan seperti itu. Percaya atau tidak, bagaimanapun, kondisi orang yang terluka ini sudah stabil. Aku akan mengingatkanmu lagi. Jarum perak ini, kamu harus menunggu sampai pecahan kaca dikeluarkan sebelum kamu bisa mencabutnya. Apa kau pikir aku masih akan percaya apa yang kau katakan? Aku memberitahumu. Jika sesuatu terjadi pada kepala keluarga Tang, aku akan memastikan kamu tidak bisa menjadi dokter seumur hidupmu. Aku membantumu menyembuhkan pasien. Kamu bahkan tidak berterima kasih padaku. Dan kamu masih berbicara buruk tentangku. Sungguh. Anaknya bajingan. Ayahnya bahkan lebih dari binatang. Kamu, beraninya kamu mengutukku. Keluar. Baiklah. Bahkan jika kamu tidak membiarkanku pergi, aku tetap akan pergi. Tinggal di rumah sakit bobrokmu, hanya membawa sial. Untuk apa kamu berdiri di sana? Cepat cabut jarum perak itu. Berhenti. Ayah, Dokter Dewa Qin, kenapa kamu di sini? Nona Tang memintaku untuk menyelamatkan nyawa kepala keluarga Tang. Ada apa? Ya Tuhan, ini sebenarnya jarum 13 hantu.
Jarum-jarum ini tidak boleh dikabut. Jika tidak, kepala keluarga Tang akan mati di tempat. Apel. Chen Fei sebenarnya tahu. Jarum 13 hantu. Siapa Chen Fei? Mantan dokter magang di rumah sakit kami. Dia bahkan tidak memeriksa pasien. Dia hanya menancapkan jarumnya. Aku sudah mengusirnya dari rumah sakit. Mengusirnya dari rumah sakit. Kamu telah melewatkan seorang jenius. Aku menyarankanmu untuk segera membawanya kembali. Cepat, Chen Fei selamatkan ayahku. Bawa dia kembali padaku. Ya, Aku ingin berterima kasih padanya secara langsung. Halo, aku ingin bertanya, apakah kalian masih butuh pelayan di sini? Kami memang, Kakak Go secara pribadi melakukan wawancara. Ikutlah denganku. Baiklah. Kakak Go, lamar baru. Siapa namamu? Namaku Chen Fei. Anak muda, kamu terlihat cukup segar. Dia tipe yang bisa jadi simpanan, bahan yang bagus. Apakah kamu sudah dewasa? Ya, aku dewasa. Tapi apa yang baru saja kamu katakan? Apa maksudnya itu? Apakah bar kita ini punya layanan khusus? Benar sekali datang ke sini. Khususnya untuk menghibur wanita kaya. Bagaimana? Aku. Permisi, aku harus The menerima film telepon. was translated and narrated by M Media. Halo di Kanpan. di mana kamu? Bisakah kamu kembali ke rumah sakit dan melanjutkan posisimu? Rumah sakit kota tidak bisa tanpamu. Jangan khawatir tentang di mana aku berada. Apakah rumah sakit kota membutuhkanku atau tidak? Apa hubungannya denganku? Baiklah. Kamu tidak perlu mengatakan itu. Aku bisa kembali. Tapi kamu harus membiarkanku menjadi dekanmu. Itu mungkin sulit. Membiarkanmu menjadi kepala departemen tidak akan menjadi masalah. Tidak, aku ingin menjadi dekan. Apakah ini akan berhasil atau tidak? Kamu tidak punya kualifikasi. Apa pedulimu jika aku punya kualifikasi? Karena putramu mencuri istriku. Atau lebih tepatnya, mantan istriku. Aku ingin mengambil jabatan ayahnya. Kamu, Ini tidak akan berhasil, kan? Jika tidak akan berhasil, maka di masa depan, jangan telepon aku lagi. Aku masih sibuk. Apa yang baru saja kita bicarakan? Kalau begitu kita lanjutkan. Apa yang kamu lakukan? Aku hanya bercanda denganmu. Kami tidak punya layanan khusus di sini. Kakakku terlalu lucu. Aku masih ingin bertanya padamu, kamu dari rumah sakit sebesar itu, mengapa kamu berpikir untuk bekerja di sini? Ada wanita cantik luar biasa seperti Kak Go, menjadi nyonya pemilik. Setiap pria pasti mau. Baiklah. Kalau begitu kamu, pergi sajikan hidangan dulu. Belajar sambil bekerja. Bekerja sambil belajar. Ada banyak trik untuk ini. Baiklah, Kakak Go. Jangan khawatir, bekerja untukmu jelas lebih baik daripada bekerja di rumah sakit kota. Berhentilah banyak bicara, cepat dan sibuklah. Baiklah, kalau begitu. Ling Ling, Kakak Go sangat cantik. Pasti banyak yang mengejarnya kan? Itu sudah pasti. Orang-orang yang mengejar Kakak Go bisa antar dari sini sampai Prancis. Dan dia tidak menyukai salah satu dari mereka. Kakak Go pernah bercerai sekali sebelumnya. Mantan suaminya menghancurkan hatinya. Kurasa dia tidak percaya pada pria manapun lagi. Baguslah. Kamu tidak kebetulan menyukai Kakak Go, kan? Aku. Hari ini kita punya karyawan baru. Seperti biasa, kita makan malam di Istana Hanyuan hari ini. Terima kasih Kakak Go. Terima kasih Kakak Go. Nona Tang, dermawan Tuan Tua Tang, akan pergi ke Istana Hanyuan untuk makan. Baik, siapkan mobil segera menuju Istana Hanyuan. Ada apa? Aku baik-baik saja. Chen Fei.
Kamu mampu makan di Istana Hanyuan. Apa maksudmu? Kenapa aku tidak mampu makan di Istana Hanyuan? Lihat baik-baik. Ini, harganya lebih dari 3.000 per orang. Aku yakin kalian bahkan tidak punya 10 yuan di saku kalian. Tidak benar. Dia di sini untuk mengemasi sisa makanan. Chen Fei, ada 100.000 di kartu ini. Ini, ambil dan gunakan dulu. Dipelihara oleh wanita simpanan. Berbeda. Qian Fei, kamu beruntung diberkahi dengan keberuntungan. Lain hari, panggil wanita cantik ini keluar, dan mari kita bersenang-senang berdua. Aku punya banyak alat, itu. Pan Yao, hina kakakku lagi, dan lihat apa yang terjadi. Aku tidak menghinanya. Aku hanya ingin bermain dengannya. Chen Fei, jangan pedulikan sampah semacam ini. Ayo kita makan di tempat lain. Tunggu. Kamu mau pergi? Tentu. Merangkak keluar dari sini. Aku tahu kau akan berakhir seperti ini. Saat aku di rumah sakit, seharusnya aku melumpuhkanmu. Kamu berani menyebut rumah sakit. Berani memukulku. Bunuh dia untukku. Berhenti. Biar kulihat siapa yang berani menyentuhnya hari ini. Aku tidak tahu. Nona Tang, merasa terhormat atas kehadiranmu. Apa yang kamu inginkan? Kalian berdua, beraninya kalian menyentuh dermawan keluarga saya. Saya rasa kalian berdua bosan hidup. Dermawan, apakah kamu berbicara tentang Chen Fei? Omong kosong, cepat minta maaf padanya. Baiklah, minta maaf. Kakak Chen. Ini semua salah paham. Kau ingin minta maaf? Berlututlah. Kamu, Apa? Kamu tidak mau berlutut? berlutut. Kakak Chen. Salah paham, salah paham. Bagaimana denganmu? Aku akan berlutut. The Aku film tidak was menyangka Chen Fei translated benar-benar and mengenal narrated Nona by Tang. M Ini Media. benar-benar memuaskan. Mari kita tunggu dan lihat pertunjukannya. Chen Fei, terima kasih sudah menyelamatkan ayah saya. Ini diperoleh dengan harga tinggi oleh keluarga Tang saya. Harta karun musim semi dan musim gugur. Hanya tanda terima kasih kecil. Harta karun musim semi dan musim gugur Hasibi dan mutiara serendipity. Ini tidak bisa dibeli dengan uang. Aku hanya melakukan apa yang akan dilakukan siapapun. Aku tidak bisa menerima hadiah sebesar ini. Nona Tang, kamu bisa memberinya beberapa ratus yuan untuk biaya pengobatan. Itu sudah cukup. Harta karun seperti itu tidak bisa diberikan kepadanya. Nona Tang, Benar sekali. Dia hanya orang miskin. Bagaimana mungkin dia pantas mendapatkan harta karun musim semi dan musim gugur? Kalian berdua, jika kalian berani tidak menghormati dermawan keluarga Tang lagi, hati-hati, saya akan membuat kalian berdua tenggelam di kolam. Chen Fei, kamu seharusnya tetap menerimanya. Ada apa? Saya terutama ingin kamu menyelamatkan kakak laki-laki saya, Tang Xiao Jun. Beberapa tahun yang lalu, dia jatuh dari tebing dan menjadi idiot. Banyak dokter sudah memeriksanya, tapi tidak ada yang punya solusi. Jadi, saya hanya bisa merepotkanmu. Kalau begitu, biarkan aku menyelamatkan kakakmu. Dulu sebelum kita membicarakan hal lain, mari kita simpan hadiah ini. Untuk sementara waktu aku belum bisa menerimanya. Akhir pekan ini, aku akan pergi ke rumahmu. Baiklah. Baik. Kalau begitu, mari kita pindah lokasi. Hari ini saya yang traktir. Ayo pergi. Tuan Muda Lien, aku Pan Yao. Tolong bantu aku menghadapi seseorang. Kakakku, Apa? kartu bank yang kau berikan padaku tadi, akan kukembalikan padamu nanti. Bagaimana bisa aku mengambil uangmu? Tidak perlu. Kamu tidak perlu terlalu sopan padaku. Kakakku, aku melihatmu. Tidak makan banyak. Bagaimana bisa sebesar itu? Apa maksudmu? Bagaimana bisa sebesar itu? Ini. Kamu nakal sekali. Apa yang ada di pikiranmu sepanjang hari? Tidak. Aku mengatakan yang sebenarnya, apakah ini benar-benar masalah besar? Tidak. Kau tidak bisa menangkapku. Baiklah, Bocah. Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di barku? kakakku. Mereka datang untuk balas dendam. Pan Yao. Pan Yao. Pergi dari sini. Kamu tidak diterima di sini. Baiklah. Kalau begitu serahkan Chen Fei. Aku akan segera pergi. Kamu lepaskan Chen Fei. Aku bisa memberimu uang. Sungguh lelucon. Aku tuan muda Pan. Apakah aku kekurangan uang sedikit itu? Pan Yao, jika kau berani, hadapi aku.
Jangan ganggu wanitaku. Dia bilang aku wanitanya. Berbenturan denganmu? Kalau begitu saudara-saudara yang kubawa hari ini, apakah mereka semua hanya diam saja? Biarkan aku memberitahumu. Hari ini aku akan membunuhmu. Pan Yao. Selama kamu bisa melepaskan Chen Fei, aku bisa memenuhi apapun yang kamu inginkan. Memenuhi apapun yang kuinginkan. Kakak Go, aku bisa mengurus ini sendiri. Kau tidak perlu melakukan ini. Ada begitu banyak dari mereka. Bagaimana kamu bisa menanganinya sendiri? Aku akan membantumu menanganinya kalau begitu. Selama kamu aman. Baiklah, Kakak Go. Mari kita sedikit meramaikan suasana. Aku suka itu. Kalau begitu aku harus merepotkanmu. Turunkan celanamu dan membungkuk. Cepat, jangan menunda-nunda. Membungkuk, cepat membungkuk. Tolong. Tuanmu Dahlia. Sebentar lagi gadis kecil ini. Kamu duluan. Benar-benar mengasyikkan. Masuk akal. Itu kau, bajingan. Kau menabrakku dengan mobilmu. Kau benar-benar beruntung, nah. Aku bahkan melemparkanmu ke sungai. Dan kau masih belum mati. Kau hanyalah rakyat jelata yang miskin. Menurutmu apa yang bisa kau lakukan padaku? Chen Fei, biar ku beritahu. Kekuatan keluarga Lin di Jiangcheng sangat besar. Bahkan keluarga Tang harus mengalah. Kamu sama sekali tidak boleh punya ide balas dendam. Jika tidak, bahkan Raja Langit pun tidak bisa melindungimu. Xiaopai. Anak ini ingin balas dendam. Lihatlah penampilannya yang pengecut itu. Dia bahkan tidak berani kentut. Lihat ini. Terlihat seperti dia bahkan tidak bisa buang air besar. Membuatku ingin tertawa hanya melihatnya. Aku memperingatkanmu. Jangan sentuh aku. Tuan Muda Lin, apa kau melihat itu? Kau masih belum yakin, bocah? Biar ku beritahu, Nam. Di sini, jika kau tidak puas, kau harus menahannya. Keluarga Lin kami bisa menghancurkanmu, seperti menghancurkan semut. Sesederhana itu. Karena kau sangat bangga dengan keluarga Lin. Di masa depan, aku akan membuat keluarga Linmu runtuh dan hancur, kau percaya? Kau Udi. Kau ingin membuat keluarga Lin lenyap begitu saja. Kau bermimpi. Apa yang kalian semua lakukan, berdiri saja? Tangkap dia. The film was translated and narrated by M Media. Apa yang kau inginkan? Aku akan memukulmu sampai mati di sini hari ini. Lepaskan aku. Aku akan memberimu 10 juta. Kau tidak bisa membeliku dengan uang. Aku akan memberimu 100 juta. 100 juta. 100 juta, 100 juta, 100 juta. Chen Fei berhenti berkelahi, kamu akan membunuh seseorang. Aku tidak ingin melihatmu masuk penjara. Benar. Aku tidak seperti binatang ini. Selain itu, kematian terlalu baik untukmu. Aku ingin kau melihat dengan matamu sendiri. Aku membuat keluarga Lin bangkrut. Bisakah aku pergi sekarang? Jarumku ini tertancap di titik akupunktur sarafmu. Cukup untuk membuatmu sakit selama berhari-hari. Cepat lepaskan titik tekanannya. Kau mau keluar dari sini atau tidak? Baiklah, baiklah. Keluar. Aku pergi sekarang. Aku pergi. Berapa lama lagi kau akan berpura-pura? Chen Fei, kamu baru saja bilang, aku wanitamu. Salah ucap, salah ucap.
Benarkah? Kakak Go. Kau ingin menjadi pacarku? Aku... Jangan bilang. Kamu tidak ingin aku menjadi wanitamu. Tentu saja aku mau. Kalau begitu kita. Kamu nakal sekali. Kamu benar-benar berani punya niat padaku. Kakak Go. Lihat saja aku akan memberimu pelajaran. Kakak Go. Ada apa ini? Kak Wang, apa yang membawamu ke sini? Bukankah aku di sini bersama Nona Sheng yang cantik untuk membahas sewa? Ada apa? Seorang pelanggan mabuk beberapa waktu lalu dan membuat keributan. Kakak Wang, di sini terlalu kacau. Bagaimana kalau begini? Mari kita pergi ke kamar pribadi untuk membahas perpanjangan. Bagaimana kedengarannya? Kamar pribadi itu bagus. Tenang. Bagus untuk mengobrol. Kalau begitu, mengapa kamu tidak pergi ke kamar pribadi dan menungguku? Aku akan menyiapkan buah untukmu. Baiklah. Aku akan menunggumu. Kakak Go. Bagaimana bisa orang ini begitu menjijikan? Dia bahkan menyentuhmu. Dia hanya memanfaatkan fakta bahwa dia memiliki tanah ini. Jadi dia menggunakan perpanjangan sebagai pengaruh untuk mengancamku. Ini bukan ancaman, dia hanya ingin. Aku tahu apa maksudnya. Tapi apa yang bisa kulakukan? Aku akan mengulur waktu selama aku bisa. Kalau begitu, Kakak Go. Kau masuk dulu. Aku akan melihat apa yang terjadi di luar. Ini indah sekali. Halo, berapa harga berlian ini? Ini 200.000. 200.000. was translated and narrated Baiklah, by kalau M begitu, Media. kami ambil. Kakak Go. 200.000 terlalu mahal. Beli saja yang lebih murah. Chen Fei, kamu. Kamu terlalu meremehkan kakak Go. Uang sedikit ini bagi kakak Go. Bukan apa-apa. Saya tahu. Gesek kartunya. Tertawa terbahak-bahak. Aku mati tertawa. Kami melihatnya begitu lama. Mengira kamu akan membeli cincin berlian yang sangat mahal. Ternyata hanya berlian kecil 200.000. Orang miskin tetaplah orang miskin. Chen Fei, jika kau tidak dipelihara olehnya, kau mungkin bahkan tidak akan bisa masuk pintu ini. Aku menyuruhmu menjaga ucapanmu. Biar ku beritahu. Chen Fei dan aku sekarang dalam hubungan pacaran. Lihat itu. Dia bahkan mengakuinya. Cantik, kenapa kau tidak memeliharaku juga? Tubuhku tidak kalah dari Chen Fei. Aku jamin aku akan memberimu kesenangan setiap malam. Pan Yao. Apakah Anda belum cukup dipukuli? Apa? Mau memukulku? Biar ku beritahu, Chen Fei. Ada kamera keamanan di mana-mana di sini. Coba sentuh aku. Aku jamin aku akan membuatmu kehilangan setiap sen yang kau miliki. Mungkin. Dia hanya punya sepasar pun di sakunya. Aku. Chen Fei. Jangan pedulikan dua bajingan ini. Mari kita beli yang kita butuhkan dan pergi. Kartu apa yang kau geset? Aku bertanya padamu. Aku belum cukup bersenang-senang. Pan Yao. Ambilkan kartu itu untuk saya. Bagaimana jika aku tidak mengambilnya? Biar ku beritahu, Chen Fei. Jika kau berani menyentuhku, coba saja. Aku tidak hanya akan membuatmu kehilangan setiap sen yang kau miliki. Aku juga akan membuatmu membusuk di penjara. Lepaskan. Chen Fei, mari kita beli yang kita butuhkan dan pergi. Aku tidak mau melihat bajingan ini. Baik. Ayo pergi. Jika ada yang pergi, aku yang pertama. Pelayan. Gesek kartunya. Yang kubeli adalah berlian 5 karat. Bernilai lebih dari 1 juta. Jauh lebih baik daripada beberapa orang yang membeli berlian kecil itu. Benar. Tuan, ini resi Anda, mohon disimpan. Chen Fei, biar ku beritahu. Sampah sepertimu hanya pantas memakai moisanete, mengerti?
Apa maksudmu? Apa maksudku? Maksudku adalah, dia bahkan tidak pantas masuk pintu ini. Hanya pantas memakai moisanit. Halo. Berapa harganya ini? Ini adalah berlian darah Afrika Selatan. Harga penuhnya 39 juta. Aku ambil, pinri kodenya. Tunggu sebentar, Kakak Go. Anda tidak perlu mencoba membuktikan sesuatu untuk saya dan mengeluarkan uang. Chen Fei. Aku hanya ingin membelinya dan memberikannya padamu. Aku ingin kamu memakainya setiap hari, dan biarkan dia melihatnya. Baiklah, punya nyali. Hei, pelayan. Pilihkan aku yang lebih mahal dari miliknya. Tuan, yang ini adalah hati samudra kami senilai 128 juta. Gesak kartunya. Baiklah, mohon disimpan baik-baik. Biarkan aku melihat berapa banyak uang yang benar-benar kau miliki. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Kakak Go. Jangan pedulikan bajingan-bajingan ini. Kita bisa pergi ke toko perhiasan lain saja. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Pergi sana, sampah miskin. Siapa yang kamu sebut sampah miskin? Nona Tang. Aku berbicara tentang diriku sendiri. Membicarakan diriku sendiri. Kamu punya banyak uang. Tidak. Nona Tang, The film was apa yang sedikit ku miliki translated and hanyalah uang narrated receh by dibandingkan dengan M-Media. kekayaanmu. Apa yang baru saja dia beli? Nona, dia membeli hati samudra. Senilai 128 juta. Lalu kapan yang senilai 80 juta milik saya? Berlian merah muda kerajaan Inggris. Akan tiba besok. Baik. Setelah tiba, segera kirimkan ke rumah bapak ini. Tidak, Nona Tang ini terlalu berharga. Saya tidak bisa menerimanya. Tidak apa-apa, seluruh toko ini milik saya. 80 juta itu bukan apa-apa, tidak layak disebut. Baiklah, Chen Fei, kalau kamu tanya aku, kamu seharusnya menerimanya saja. Uang sedikit ini bukan apa-apa. Bagi Nona Tang. baiklah, kalau begitu terima kasih Nona Tang. Benar, Nona Tang. Anda bilang toko ini milik Anda. Kalau begitu bisakah Anda mematikan pengawasan sementara? Apa yang ingin kamu lakukan? Balas dendam. Chen Fei. Apa yang ingin kau lakukan? Chen Fei, jangan main-main Chen Fei. Bukankah tadi Anda ingin saya memukul Anda? Saya akan memuaskan Anda sekarang. Keterlaluan. Biarkan Anda sombong. Masih bicara? Pergi sana. Aku akan pergi. Anda masih belum pergi? Pergi. Kakakku, ayo kita pergi. Ayo pergi. Kakakku, Chen Fei, jangan lupa menyelamatkan kakak saya akhir pekan ini. baiklah, saya akan ingat. Kakakku, mengapa Anda tiba-tiba marah? Kamu akan mengambil apapun yang diberikan Tang Xiaoya ini. Bukankah tadi Anda menyuruh saya mengambilnya? Ketika aku menyuruhmu mengambilnya, maksudku, kamu tidak boleh mengambilnya. Tidakkah kamu tahu wanita suka mengatakan kebalikan dari apa yang mereka maksud? Bagaimana saya bisa tahu itu logikanya? Aku yang membawamu ke sini untuk berbelanja hari ini. Pada akhirnya, aku bekerja untuk orang lain tanpa hasil. Maafkan saya. Saya tidak tahu itu yang Anda maksud. Saya tidak akan membuat Anda marah di masa depan. Tidak, aku tidak. Kakakku, bisakah Anda menyetir? Siapa itu? Tang Xiaojun keluar sini.
Chen Fei, kau di sini juga. Menghemat usahaku mencarimu untuk balas dendam. Balas dendam. Kau pikir kau bisa? Apa kau lupa apa yang terjadi di bar? Bagaimana aku memukulimu? Jangan sombong. Orang-orang yang kutemukan terakhir kali tidak cukup bagus. Kali ini aku hanya menemukan para ahli. Kau bahkan tidak bisa mengalahkan pengawal keluarga Lin. KLA ini aku akan memukulmu sampai kau merangkak di tanah memohon belas kasihan. Baiklah, kalau begitu, aku harus melihat siapa yang akan berlutut di tanah memohon belas kasihan. Ayo, lumpuhkan dia untukku. Tunggu. Lina, apa kau tidak mencari masalah denganku? Bagaimana kalau begini? Kau biarkan Chen Fei pergi, dan aku akan ikut denganmu? Kamu pikir itu mungkin? Kecuali apa? Kecuali kamu menyerahkan kekayaan keluarga Tangmu dengan The film kedua was tangan. translated and narrated by Ayat, M. apa yang Media. harus kita lakukan? Demi menantu masa depanku, aku bersedia menyerahkan kekayaan keluarga. Calon menantu. Kamu gila. Kamu benar-benar membiarkan putrimu menikahi pelayan bar. Apakah aku butuh masukanmu dalam urusanku? Katakan saja ya atau tidak. Ya. Tapi aku ingin kamu menyerahkan kekayaan keluarga sekarang juga. Baik, aku akan segera menyusun kontraknya. Tang tua, tidak perlu seperti ini. Beberapa orang ini tidak bisa melawanku. Aku akan pergi dan membereskan mereka sekarang. Chen Fei, tidak bisakah kamu melunak sekali saja? Jika sesuatu terjadi padamu, apa yang akan saya lakukan? Xiao ya, mereka benar-benar bukan tandinganku. Jangan bicara. Lina, kalau begitu kita sepakat. Kami akan menyerahkan harta keluarga. Kamu biarkan Chen Fei pergi. Apakah kamu ingat saat kamu menamparku? Aku sudah berubah pikiran sekarang. Tidak hanya aku akan membuatmu menyerahkan properti keluargamu, tapi juga aku akan menamparmu sampai kamu cacat. Tenanglah, adik kecil. Kakak punya tangan yang kuat. Jika tanganmu lalat, biarkan kakak yang menamparnya. Aku janji, dia tidak akan tahu arah mata angin. Jangan coba-coba menguji keberuntunganmu. Chen Fei, biarkan saja mereka menampar. Tapi, jika saya cacat, kamu tidak boleh tidak menyukai saya. Cerita sedih yang kamu buat-buat, benar-benar sesuatu. Tapi, aku tidak dalam suasana hati untuk menghargainya sekarang. Kamu berani memukulku. Aku memukulmu, dasar wanita jahat. Kalian, tangkap dia. Pergi. Hati-hati. Sangat kuat. Chen Fei. Hati-hati, Chen Fei. Kakak, apa yang akan kita lakukan? Lari, ayo, ayo. Apa kau pikir kau bisa kabur? Kamu berani menyentuh kami. Keluarga Lin tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Sejak Ling Xiang menyuruhku ditenggelamkan, keluarga Linmu telah membangkitkan amarahku. Kau masih mencoba mengintimidasiku dengan keluarga Lin. Apa itu berguna? Chen Fei, kesalahan-kesalahanku sebelumnya adalah masalahku. Aku datang ke keluarga Tan hari ini untuk membereskan masalah dengan mereka. Aku tidak menyangka kau juga ada di sini. Kau suka ini. Tuan jangan menyimpan dendam atas masalah sepele. Biarkan kami pergi. Tolong. Salah paham. Kalau begitu bagaimana kalau aku menyuruhmu ditenggelamkan juga? Xiao ya, hari ini aku akan memukuli mereka berdua dengan sangat parah. Sampai ibu mereka sendiri tidak akan mengenali mereka. Bagaimana kalau aku memberimu kesenangan ganda? Baik. Kau bisa pergi. Xiao ya, tanganku sakit karena memukuli mereka. Bagaimana menurutmu? Apa itu meredakan amarahmu? Baiklah, ini sudah larut. Kalau begitu aku juga harus kembali. Chen Fei. Aku ingin bicara pribadi denganmu. Kalau begitu katakan saja apapun yang perlu kau katakan di sini. Tidak memungkinkan. Di mana barangku? Aku ingat itu ada di dalam kotak. Aku. Benda yang ada di dalam kotak itu. Apa itu?
Sudah ketemu. Apa itu? Ini untuk dipakai. Benda itu kupakai. Bagaimana kau tahu? Xiaoya. Kau ingin menebus penyesalan dari barusan. Bagaimana kau tahu? Aku merahasiakan ini dari ayah dan membelinya semalaman dengan kakakku. Membelinya dalam semalam. Itu, tapi ini untuk menghindari. Benar. Aku ingin berterima kasih karena telah menyelamatkan kakakku. Aku sengaja memilihnya untukmu. Lihatlah. Apa yang sedang kau pikirkan? Jadi ini jam tangan. Jam tangan yang sangat indah. Aku hampir terpesona olehnya. Baik. Berapa harga jam tangan itu? Ini? Tidak mahal, hanya beberapa ribu. Kalau begitu baiklah. Kalau begitu aku akan menerimanya. Kalau begitu aku pergi dulu. Chen Fei, tunggu. Aku lupa. Ini yang ayahku tulis untukmu kemarin. Merekomendasikanmu untuk bekerja di Pusat Medis Nasional. Ingat untuk melapor jam 9 pagi besok. Pusat Medis Nasional. Aku bermimpi bekerja di Pusat Medis Nasional. Terima kasih Tuan Tuatang. Tapi setelah kau pergi, kau tidak bisa bekerja di bar lagi. Kau tidak akan melihat kakak Go. Xiaoya, jadi, mari kita lakukan ini. Banyak hal terjadi hari ini. Kau harus istirahat yang baik. Baiklah, aku akan datang menemuimu di lain hari. Aku pergi dulu. Terima kasih lagi, Tuan Tuatang. Chen Fei, kenapa kamu di sini? Dan bersama seorang wanita. Xiaoji, ini Tang Xiaoya. Dia memintaku mewakili keluarga Tang untuk menghadiri konferensi. Kamu sudah mampu sekarang, malah berhubungan dengan putri tertua keluarga Tang. Chen Fei, siapa gadis kecil ini? Gadis kecil ini adalah atasan saya di Pusat Medis Nasional. Xiaoji. Jadi dia adalah putri dekan Kiao. Dia terlihat cukup baik. Hanya saja mulutnya terlalu beracun. Chen Fei, kau tidak akan suka gadis tip ini. Kan? Aku. Kamu tidak diizinkan memegang lengan Chen Fei. Chen Fei, apa yang kau lakukan di sini? Apa aku tidak bisa datang ke sini untuk berpartisipasi dalam konferensi pertukaran? Keamanan. Bocah ini menyusup ke sini. Usir dia keluar untuk saya. Ini adalah milik keluarga Tangku, profesor medis yang diundang. Kembali ke sini. Apakah otak keluargamu sakit atau bagaimana? Mempekerjakan pelayan rendahan sebagai profesor untuk menghadiri konferensi. Apakah kau khawatir pusat medis keluarga Tang tidak akan mati dengan cukup mengenaskan? Lihatlah ahli yang kami sewa. Dia dikenal sebagai dokter mukjizat nomor 1 di Jiangcheng. Pak Tua Chen, siapa yang kamu sewa? Bisakah dukun setengah matang dibandingkan kau? Xiaoya, jangan buang-buang tenagamu untuk orang-orang ini. Aku jamin, mereka akan menyesal. Pergi dari sini, lebih baik langsung keluar. Agar tidak membuat dirimu malu di sini. Selamat datang di Tiongkok Tahunan. Konferensi Pertukaran Medis. The film was translated Chen Fei, and narrated jangan by gugup M nanti. Media. Nasib keluarga Tangku ada di tanganmu. Jangan khawatir, Xiaoya, aku pasti akan memenuhi harapanmu. Semangat! Semangat, semangat. Semangat. Selanjutnya, mari kita sambut Profesor Kelas Khusus Medis Tang. Chen Fei ke atas panggung. Anak ini hanyalah seorang pelayan rendahan dari sebuah bar. Tidak memenuhi syarat untuk masuk pertemuan pertukaran. Tuan rumah, usir dia. Lin Xiang, tutup mulutmu. Ini bukan tempat keluarga Linmu. Aku akan membongkarmu.
Semua dengarkan. Anak ini bahkan sedang dipelihara oleh pemilik bar. Aku bisa bersaksi. Kudengar dia berselingkuh dengan pemilik bar. Kalian ini bersekongkol duluan. Hanya untuk mengucilkan Kuka. Kau bisa makan apapun yang kau mau. Tapi kau tidak bisa bicara omong kosong. Dan apa yang kukatakan adalah kebenaran yang jujur. Benar. Kau juga dipecat dari rumah sakit kota. Benar sekali. Aku sendiri yang memekatnya. Lagi pula anak ini bahkan tidak punya izin praktik medis. Singkatnya, kau tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertemuan pertukaran semacam itu. Pergi dari sini. Menyuruhmu keluar. Apa kau tuli? Apa urusanmu? Kalian semua diam. Apakah kau di sini untuk menghadiri konferensi industri atau untuk menyelidiki latar belakangnya? Aku memberitahumu. Jika kau berani untuk tidak menghormatinya lagi, maka kau menentang keluarga Tang. Aku mengumumkan bahwa konferensi industri resmi dimulai. Biar aku terus terang. Semua orang di sini adalah senior di industri medis. Dalam hal pengetahuan aku tidak bisa dibandingkan. Dan dalam hal pengalaman, aku bahkan jauh tertinggal. Tapi satu hal yang aku yakini adalah keterampilan medisku. Aku ingin tahu, apakah para senior bersedia memberiku kehormatan untuk sedikit berkompetisi denganku. Nah, semua orang di bidang medis tahu bahwa pengetahuan dan pengalaman harus berbanding lurus dengan keterampilan medis. Apa yang membuatmu berpikir kau bisa bersaing dengan kami? Pak Tua Chen, apa maksudmu berani atau tidak berani? Sungguh lelucon. Aku huruf ajaib nomor 1 di Generation. Akan takut padamu. Katakan saja apa yang akan kita pertandingkan. Aku dengar kamu ahli dalam pengobatan tradisional Tiongkok. Jadi, bagaimana kita harus melakukan kompetisi akupuntur? Jian Fei, aku mempertaruhkan masa depan pusat medis nasional padamu. Kau bersaing dengan mereka untukku. Baiklah, Kalau begitu, aku telah mempercayakan reputasi rumah sakit kota kepada Pak Tua Chen. Aku meminta Pak Tua Chen untuk memberi pelajaran pada anak ini untukku. Dekan Pang, tenang saja. Duduk saja dan nikmati pertunjukannya. Dekan Kiao, bawa pasien yang paling sulit untuk diobati dari pusat medis nasional kita ke tempat ini. Kita akan melakukan penyelamatan pasien secara langsung. Kirimkan pria tua di ranjang 24 ke konferensi pers. Dekan, dia tiba-tiba sakit pagi ini. Dan kami sedang berusaha menyelamatkannya. Bagaimana situasinya? Aku takut dia tidak bisa diselamatkan. Tidak bagus. Napas pasien tiba-tiba berhenti. Cepat lakukan CPR. Dekan Lee, bawa pasien ke konferensi pers secepat mungkin. Kenapa? Sudahlah. Lakukan saja apa kataku. Ya. Dekan Kiao, apakah Anda punya rekam medis pasien yang baru saja menelepon ini? Akan ku beritahu sendiri tentang itu. Pria tua ini mengidapkan Kak. Sebelum datang ke pusat medis nasional, dia telah menjalani kemoterapi selama 3 tahun. Obat-obatan kemoterapi itu sudah menyebabkan kerusakan permanen pada tubuhnya. Bahkan lebih menyakitkan daripada kanker itu sendiri. Apa maksudmu? Apa kau mengatakan bahwa perpanbaran ini kemoterapi tidak efektif? Jika dia tidak menjalani kemoterapi, dia bisa hidup setidaknya 2 tahun lagi. Obat kemoterapi menyebabkan kerusakan pada sistem saraf pusat pasien, sehingga menyebabkan henti napas mendadak. Bisakah dia masih diselamatkan? Kau bahkan tidak memeriksa nadinya. Bagaimana kau tahu apa yang salah dengannya? Pergi dari sini. Biarkan aku yang melakukannya. Pasien jelas mengalami pendarahan di paru-paru, menyebabkan henti napas mendadak. Yang dibutuhkan hanyalah memasukkan darah tubuh ke dalam paru-paru. Anda telah membuat diagnosis yang salah. Meskipun pasien mengalami pendarahan di paru-paru, itu tidak cukup untuk menyebabkannya mengalami henti napas mendadak. Masalahnya terletak pada sistem saraf pusat. Sungguh lelucon.
Pasien yang sudah kutangani, jumlahnya setidaknya 8.000, jika tidak 10.000. Bagaimana mungkin aku salah? Kau tetap saja di pinggir, dan perhatikan baik-baik. Mungkin kau bahkan bisa diam-diam, mempelajari sesuatu. Jika Anda menusukkan jarum itu, dia mungkin akan mati. Jika kau ikut campur lagi, saat itulah dia akan mati. Lepaskan sekarang. Apakah Anda ingin membunuhnya? Apa kau meragukan kemampuan medisku? Menurutku kau sengaja mencoba membuat pasien kelelahan sampai mati, sehingga terlepas dari menang atau kalah. Anda bisa mundur tanpa cedera. Baiklah. Karena Anda mengatakannya begitu, saya tidak akan menghentikan Anda. Tapi mari kita luruskan satu hal. Ketika Anda tidak bisa menghidupkannya kembali, jangan datang memohon kepada saya. Nah, perhatikan baik-baik. Dokter ajaib ini benar-benar dokter ajaib. Dengan satu jarum ini, dia bisa menghidupkan kembali pasien dari kematian. Aku benar-benar mengagumimu. Aku benar-benar kagum. Nah, ini disebut menghidupkan kembali orang mati. Berhentilah mempermalukan dirimu di sini. Dan pergi dari sini. Apakah Anda benar-benar berpikir, dia telah menyembuhkan pasien ini? Apakah kau buta? Tidak bisakah kau lihat kalau dia terengah-engah? Dia lebih banyak mengembuskan napas daripada menghirup. Ini adalah tanda kematian yang akan datang. The film was translated and Bagaimana ini mungkin? narrated by Titik M. aku pun Media. turku ini. Aku tidak salah menusuknya. Anda tidak salah memasukkannya, tapi tidak ada yang salah dengan paru-parunya sama sekali. Anda secara palsu mengaku sebagai dokter ajaib, dan Anda bahkan tidak bisa melihat ini. Aku benar-benar tidak melihatnya. Anak muda, apa yang harus kita lakukan? Mengapa saya harus memberitahu Anda? Anak muda, kau. Besok berita tentang Anda, dokter ajaib yang membunuh pasien, akan diketahui di seluruh kota. Mungkin Anda bahkan akan masuk penjara. Anak muda, aku mohon selamatkan aku. Sekarang Anda tahu untuk memohon kepada saya, baru saja, dengan sekuat tenaga menghalangi Anda. Apa yang Anda lakukan? Semuanya dengarkan, saya akan menyembuhkan pasien ini. Tapi itu tidak ada hubungannya dengan dia akan menanggung kesalahannya sendiri. Itu sebenarnya 13 jarum hantu. Siapa sebenarnya dia? Dokter ajaib. Aku pernah melihatnya di rumah sakit kota sebelumnya. Pernah digunakan sekali. Kau. Kenapa kau tidak tadi? Beritahu aku. Aku hanya berpikir yang kau sebut. 13 jarum. Tidak begitu menakjubkan. Kau menghina. Teknik rahasia unik tabib suci Bian Kue. Apel. Hampir selesai. Pasien sudah keluar dari bahaya. Tapi kankernya masih membutuhkan beberapa sesi untuk disembuhkan. Adik kecil. Maukah kau menerimaku sebagai muridmu? Anda tidak membenci saya. Tidak, aku tidak membencimu. Saya tidak membantu Anda barusan. Tidak. Guru melakukannya demi kebaikanku sendiri. Aku tidak membencimu. Aku tidak membencimu. Bagaimana jika Anda harus masuk penjara? Tidak apa-apa. Guru ajari aku 1 atau 2 trip. Aku akan perlahan-lahan memikirkannya di penjara. Anda sangat tulus. Baiklah, kalau begitu saya akan mengajari Anda 2 jurus. Teman reporter, pinjami saya pena dan kertas. Biar saya beritahu Anda. Benda ini, jangan sampai ada yang melihatnya. Ini adalah manual rahasia yang unik. Ayo bangun. Anda harus belajar keras. Jika Anda tidak mengerti sesuatu, datang temui saya lagi. Hati-hati. Chen Fei, apa yang kau tulis? Saya juga tidak tahu. Saya hanya menulis omong kosong. Qian Fei, bisakah kau kembali untuk bekerja di rumah sakit kota? Bagaimana kalau begini? Aku akan memberimu posisi dekan rumah sakit. Apakah menurut Anda itu mungkin? Tidak mungkin saya akan kembali. Itu semua salahku sebelumnya. Tolong maafkan aku. Beri aku kesempatan.
Jika Anda ingin saya kembali, itu juga tidak masalah. Anda harus menunjukkan sedikit ketulusan. Tidak masalah. Selama kau mengatakannya, aku akan melakukan yang terbaik. Untuk melakukannya, Anda sendiri yang mengatakannya. Anda dan Pan Yao, kalian berdua. Tampar wajah satu sama lain. Sampai saya puas. Lihat Anda tidak setuju lagi. bersedia, bersedia. Pukul aku. Cepat-cepat, pukul. Qian Fei, bagaimana? Apakah kau sudah puas? Sedikit puas. Tapi saya tidak ingin kembali lagi. Kau mempermainkanku. Saya sedang mengganggu Anda. Apa yang Anda ingin saya lakukan? Kau, Apa yang Anda inginkan? ayo pergi. Lin Xian. Anda belum bisa pergi. Kenapa? Itu kebebasanku untuk pergi kemanapun aku mau. Kalau begitu saya harus memberitahu Anda. Saya punya bukti kalian menekan keluarga Tang melalui cara yang tidak pantas. Apakah Anda masih akan pergi? Aku tidak mengerti apa yang ku dengar. Anda tidak mengerti, kan? Kalau begitu saya hanya bisa menunjukkan kepada semua orang di sini sedikit sesuatu. Tunggu sebentar. Ada apa? Sudah ingat sekarang? Berikan berkas itu padaku. Aku akan memberimu 100 juta. Anda membuat keluarga Tang kehilangan 10 miliar dan Anda hanya memberi saya 100 juta. Hanya ingin menyelesaikannya. Kamu ingin kami mengganti rugi keluarga Tang 10 miliar? Itu bahkan tidak 10 miliar sebanyak itu. Maksud saya adalah Anda mengganti rugi 10 kali kerugian keluarga Tang. 100 miliar sudah cukup. Aku memberitahumu. Ini perampokan. 100 miliar. Itu bernilai setengah dari kekayaan keluarga Lin. Kalau begitu saya hanya bisa menyerahkannya ke kantor polisi. Tunggu sebentar. Aku akan memberimu. Bagus. Ayo berikan berkas itu padaku. Saya orang yang sangat bisa dipercaya. Ayo berikan. Kau berani mempermainkanku. Jika saya tidak menggunakan beberapa trik, bagaimana saya bisa mendapatkan uang dari Anda? Baiklah, utang perusahaan Tang sekarang dianggap lunas. Kalian bisa keluar dari sini. Semua masuk ke sini. Jika kau tidak The memberiku film was berkas itu, translated and narrated aku akan by menyuruh M mereka Media. mencincangmu. Aku tahu itu. Kau pasti punya langkah ini. Xiaoya, giliranmu. Bagaimana mungkin? Aku tahu kau tidak akan jujur. Aku sudah membalikan anak buahmu ke sisiku sejak lama. Kau, Tangkap mereka. lihat siapa yang berani menyentuh tuan muda kami. Chen Fei. Chen Fei, semuanya sudah berakhir. Ayo kita kembali. Tunggu sebentar. Ada apa, Ayah? Memakan waktu beberapa menit dari semua orang. Hari ini aku punya masalah yang sangat penting untuk diumumkan. Chen Fei menyelamatkanku dan grup Tang dari kebakaran. Aku sangat berterima kasih. Aku sudah memutuskan untuk memberikan putriku kepadamu dalam pernikahan. Pernikahannya ditetapkan pada. Tidak, aku tidak setuju. Aku juga tidak setuju. Kakakku. Apa yang kau lakukan di sini? Jika aku tidak datang, aku takut kau akan diculik oleh penyihir kecil ini. Aku, Chen Fei. Aku tahu Kyoji. Lalu siapa ini? Aku tidak. Aku bekerja di bar sebelumnya. Dia bosku. Chen Fei harus setia pada perasaannya. Dan tidak makan apa yang ada di mangkuk, sambil memikirkan apa yang ada di panci. Ya.
Jika Xiaoya tidak keberatan, aku juga tidak akan mengatakan apa-apa. Sebenarnya, ketika aku masih muda, aku dulu persis sepertimu. Aku tidak setuju. Chen Fei, kau hanya boleh punya satu wanita, yaitu aku. Ayo kita pergi. Ayo kita urus surat nikah kita. Ambil surat nikah kita. Tidak mungkin. Chen Fei, kemarilah. Kemarilah Chen Fei. Baiklah ini. Baiklah. Begitu ya. Aku tidak akan hari ini pergi ambil surat nikah dengan siapapun. Baiklah. Apa kau mencari mati? Bagaimana kau bisa bicara seperti itu? Baiklah. Kakakku, Xiaoya, dengarkan aku. Karena sekarang, aku masih sekolah. Baiklah, aku masih sangat muda. Mengambil surat nikah. Agak terlalu dini, kan? Chen Fei, tidak apa-apa. Aku akan menjagamu. Chen Fei. Kau sekarang seorang profesor di Medistang kami. Kau datang bekerja di perusahaan kami. Aku akan mencarikanmu satu di dekat kami, sebuah villa besar, agar kau bisa pergi dan pulang kerja. Aku bilang, jadi, kenapa kalau kau punya uang? Aku punya uang, jadi kenapa? Chen Fei. Aku tahu. Kalian berdua, jangan mulai bertengkar dulu. Dengarkan aku. Rencanaku adalah, karena aku ingin mengikuti keinginan orang tuaku, aku harus menyelesaikan studiku. Kedua, Xiaoya, aku tidak bisa pergi bekerja di Medistan. Tapi kalian berdua, jika kalian punya masalah atau kesulitan, kalian bisa datang padaku kapan saja. Baiklah. Tidak, kenapa begitu? Kau ragu menjelaskan semuanya kepada Dekan Kiao, kan? Aku akan menyuruh ayahku memberitahunya. Katakan saja sesuatu. Tidak, itu karena aku lebih suka pekerjaan di pusat medis nasional. Kau mengerti aku. Baiklah, karena kamu sudah bilang begitu. Aku tidak akan mempersulitmu. Xiaoji, aku membelikanmu sarapan. Ini. Tidak perlu. Kau sudah sarapan? Tidak, Kalau begitu, kau tidak lapar? bukan urusanmu. Chen Fei, kamu sudah mendaftarkan pernikahanmu. Kenapa kamu masih menggangguku? Aku tidak mendapatkan sertifikatnya. Belum. Tang Xiaoya dan wanita muda itu, keduanya sangat cantik. Pria manapun akan tergoda. Kamu tidak akan mendapatkan sertifikat. Dengan keduanya, kan? Jika begitu, aku juga ingin mendapatkan akta nikah denganmu. Aku bahkan tidak mau bicara denganmu, Sunggul. Ayo. Video konferensi pertukaran. Mari kita lihat. Maaf Chen Fei. Aku salah paham padamu. Ayo. Ini masalah kecil, tidak apa-apa. Jangan diambil hati, dan jangan terlalu dipikirkan. Chen Fei. Tentang apa yang kutanyakan padamu sebelumnya, kamu belum menjawabku. Apakah kamu bersedia menjadi pacarku? The film was translated and narrated by M Media. Ada apa? Chen Fei, sesuatu yang besar terjadi di Medistang. Cepat datang. Baiklah, aku akan segera ke sana. Xiaoji, aku harus pergi. Medistan, bisakah kau membantuku meminta izin? Profesor Xian ada di sini. Xiaoya, apa yang terjadi? Chen Fei, banyak orang telah mengonsumsi baibao dan terbaru yang kami kembangkan. Ada masalah. Apa gejalanya? Apakah serius? Kami belum tahu. Tapi seseorang telah meninggal. Apa kau tahu tentang baibao dan apakah ada masalah di suatu tempat? Kami sudah mengujinya. Semua indikatornya memenuhi syarat. Lihat ini. Laporannya baik-baik saja.
Kita hanya bisa mencari petunjuk dari pasien. Mereka semua sedang dirawat di keluarga Tang. Aku akan membawamu melihat. Apakah anggota keluarga pasien ada di sini? Ya, Kita sebagai eksekutif senior medis Tang seharusnya tidak bertemu langsung dengan anggota keluarga pasien. Kau tahu maksudku, kan? Xiaoya, jangan khawatir. Aku di sini. Tetap tenang. Chen Fei, ini Dekan Wang. Dia adalah seorang peneliti di Madistang kami. Dan juga seorang dokter di rumah sakit ini. Halo Dekan Wang, saya Chen Fei. Profesor Chen, aku dengar kemampuan medismu luar biasa. Kau benar-benar membuat tabib ilahi Chen menderita di pertemuan pertukaran. Apakah ini benar? Tidak. Ya, Dokter Ilahi Chen hanya membiarkanku menang. Aku sudah tahu. Bagaimana mungkin tabib ilahi Chen kalah dari anak muda sepertimu? Ketua Tang, apakah kau melihat itu? Anak ini tidak punya kemampuan untuk memenuhi syarat sebagai seorang profesor di Tang Medika. Apakah kamu mempertanyakan keputusanku? Tidak, aku tidak berani. Hanya saja ini terlalu keterlaluan. Dia bahkan tidak punya izin praktik medis. Baiklah, jika kamu meragukan keputusannya, kamu bisa menonton videonya. Rapat pertukaran. Ketua Tang, ini Keluar, perawatan Profesor Chen. Tidak suka diganggu. Ada apa dengannya? Cepat. Seseorang meracuninya. Apa yang harus kita lakukan? Aku sekarang menggunakan jarum perak untuk menyegel gerbang hidupnya. Selama jarumnya tidak dicabut, tidak akan terjadi apa-apa padanya. Tapi untuk sepenuhnya menghilangkan racun dari tubuhnya, itu akan memakan waktu lama. Tapi, siapa yang akan meracuninya? Apa yang kamu lakukan di sini? melakukan kunjungan pasien. Itu adalah peraturan rumah sakit. Ada apa? Kamu bisa berkeliling, tapi jangan. Apa ini? Mati. Apa yang kau lakukan padanya? Aku ingin bertanya padamu, mengapa kau mencabut jarumnya? Ini yang aku gunakan untuk menyegel gerbang hidupnya. Aku belum pernah mendengar itu. Gerbang vital apa? Kau jelas-jelas membunuhnya. Dekan Wang, kamu jelas-jelas mengacau dan membunuh pasien. Bagaimana kamu bisa mengalihkan kesalahan kepada Profesor Chen? Kau wanita jahat. Kau ingin melindunginya? Bukan. Biarku beritahu. Bahkan jika Raja Langit datang hari ini, dia tetap membunuhnya. Panggil direkturmu ke sini untukku. Panggil direkturmu ke sini untukku. Jadi kau pandai memanggil orang. Seseorang. Bawa padaku. Keluarga pasien. Suami, bagaimana kabarmu? Kakak. Dua orang ini adalah eksekutif tingkat tinggi dari Medistan. Merekalah yang barusan membunuh suamimu. Kamu. Kembalikan suamiku. Kakak, kembalikan suamiku. Kakak, tenanglah. Tenanglah. Dengarkan aku. Masalahnya tidak seperti yang kau kira. Kakak, pria ini adalah seorang profesor di Medistan. Kau tidak boleh mempercayai apa yang dia katakan. Diam. Bukankah kamu juga dari Madistang? Hak apa yang kamu miliki untuk menuduh kami? Maafkan aku. Aku sekarang bersama Lin S. Medica. Mereka membayarku 3 kali lipat lebih banyak darimu. Kakak, kasus obat palsu Medistan tidak ada hubungannya denganku. Tolong jangan kejar aku. Itu semua mereka. Kamu. Tidak. Kakak. Dengarkan aku sebentar. Dengarkan aku sebentar saja. Baiklah. Barusan suamimu. Aku sudah menariknya kembali dari gerbang neraka. Itu dia yang membunuh suamimu lagi. Jangan dengarkan omong kosongnya, kakak. Aku sudah berpraktik kedokteran lebih dari 1 dekade, dan aku belum pernah menemukan situasi seperti ini sebelumnya. Kau jelas-jelas menusukkan jarum secara acak ke pasien yang menyebabkan kematiannya. Kakak. Kakak. Aku mohon kembalikan suamiku padaku. Kakak.
Tenanglah. Kami tidak akan pernah menyakiti suamimu. Benar, kakak. Wanita ini adalah ketua Medistan. Dialah yang memerintahkan produksi obat palsu. Dia juga yang baru saja menyuruh Chen Fei membunuh suamimu. Kakak. Kakak dengarkan penjelasanku. Kami benar-benar tidak ingin membunuh suamimu. Tolong kembalikan suamiku. Xiaoya. Bagaimana Xiaoya? Chen Fei, cepat pergi dan jelaskan kepada keluarga pasien. Kami tidak ingin membunuh suaminya. Cepat. Orang itu sudah meninggal. Apa gunanya menjelaskan? Bagaimana jika aku bisa menghidupkannya kembali? Chen Fei, apa kau sudah gila? Pasiennya sudah meninggal. Jika kau bisa menghidupkannya kembali dari kematian, kau seharusnya sudah di surga sekarang, karena hanya dewa yang bisa melakukannya. Selama waktu kematian tidak melebihi 6 jam. Aku bisa menyelamatkan mereka. Kakak, jangan percaya padanya. Mereka menipumu. Ini kesempatan terakhirmu. Aku akan mempercayaimu kali ini. Jika kamu tidak bisa menyelamatkan suamiku, aku akan melawanimu sampai mati. Baiklah. The film was translated and narrated by M Media. Chen Fei, akan kulihat bagaimana kau membereskan ini nanti. Tamparan ini adalah bunga karena kau menyakiti Xiaoya. Setelah aku menyelamatkan pasien, aku akan menyelesaikan perhitungan denganmu. Baik, Chen Fei, apakah ini benar-benar bisa berhasil? Dalam 6 jam setelah kematian seseorang, kesadarannya belum meninggalkan tubuh. Itu hanya jatuh ke dalam tidur nyenyak. Yang perlu kau lakukan hanyalah mengaktifkannya. Chen Fei, logika macam apa ini? Aku belum pernah mendengarnya. Apa kau baru saja mengarangnya? Mulai sekarang, setiap kata yang kau ucapkan, aku akan memukulmu sekali. Baik, kau tunggu. Baiklah, cepatlah. Suami, kamu baik-baik saja. Kamu baik-baik saja. Apakah ada hal lain yang terasa tidak nyaman di tubuhmu? Ngomong-ngomong, Xiaoya. Telepon rumah sakit. Lihat apakah ada. Pasien yang meninggal tidak lebih dari 6 jam. Kemari. Halo. Apakah rumah sakit kita punya pasien yang meninggal dalam 6 jam? Cepat. Cepat bawa mereka ke bangsal 6 untukku. Itu mengerikan, itu dia. Kemarin, Xiaoya. Sekarang aku akan mengobati lukamu. Ada apa? Dia meninggal karena luka senjata tajam. Membutuhkan operasi lain. Aku akan memberinya pereda nyeri dulu. Baiklah, cepat. Bagaimana? Atur agar dokter melakukan operasi padanya. Mengenai mengapa dia dibunuh, kita akan membicarakannya setelah operasi. Tunggu. Aku ditusuk oleh Direktur Wan. Apa ini? Orang jahat ini pasti sudah kabur saat melihat situasinya tidak bagus. Xiaoya, selagi dia belum kabur, cepat panggil keamanan untuk menjaga gedung. Baiklah. Lepaskan aku. Lepaskan aku.
Lepaskan aku. Kalian keluar dulu. Kamu keji. Sebenarnya berkolusi dengan keluarga Lin, merusak Bai Bao dan Aku memberitahumu. Kau harus punya bukti untuk bicara. Jangan salahkan aku. bukti, baiklah. Pasien ini, tolong ulangi apa yang baru saja kamu katakan. Masalahnya begini. Kemana orang ini pergi? Halo Tuan Mudalia. Apakah masalahnya sudah beres? Sudah beres. Aku menaruh racun kerja lambat di setiap botol obat. Sekarang sesuatu telah terjadi pada seseorang. Mereka pasti akan membawa obat itu untuk pemeriksaan kualitas. Bagaimana kau akan menanganinya? Tuan Mudalin, di setiap botol obat ini ada 150 pil. Kemungkinan mereka mendapatkan obat beracun kurang dari 1%. Bagus sekali. Ingat, buatlah keributan sebesar mungkin. Baik, jangan khawatir Tuan Mudalia. Aku pasti akan membunuh semua pasien. Dan kemudian menjebak keluarga Tang. Dengan begitu mereka tidak akan jauh dari kebangkrutan. Mengapa kau melakukan ini? Keadaannya tidak seperti yang kau pikirkan. Aku akan menelepon polisi untuk menangkapmu sekarang. Dasar binatang, kamu tidak hanya mengkhianati keluarga Tang, tapi kamu juga menyerang pasien yang tidak bersalah. Kamu harus ditembak. Chen Fei panggil polisi. Terlalu dini untuk memanggil polisi sekarang. Biarkan dia menyerahkan bukti kolusinya dengan keluarga Lin dulu. Aku tahu buktimu adalah catatan panggilan dengan keluarga Lin. Serahkan ponselmu padaku. Apakah benar jika aku menyerahkan ponselku, kau akan membiarkanku pergi? Tentu saja. Tentu saja. Selama kau menyerahkan ponselmu, kami tidak akan pernah memanggil polisi. Baik. Semua catatan panggilanku dengan mereka ada di sini. Bisakah aku pergi sekarang? Kau mau kemana? Karena kau tidak menelepon polisi. Tentu saja aku akan pulang. Maksudku tidak memanggil polisi. Berarti mengirimmu langsung ke Biro Keamanan Publik. Kau. The film was Keamanan. translated and narrated by M Media. Kirim dia langsung ke Biro Keamanan Publik. Yang awalnya kupikirkan adalah mengirimmu ke Biro Keamanan Publik akan menjadi akhirnya, tapi kau bersikeras mencari mati. Keamanan. Bawa dia pergi. Ayo pergi. Dan membongkar konspirasi keluarga Lin ke media. Ayo pergi. Nona Tang keluar. Nona Tang, apakah benar Bai Baodan telah membunuh orang? Itu palsu. Keluarga Lin ada di baliknya. Sengaja mencoba menjebak kami. Aku punya bukti. Tuan Mudalia, aku menaruh racun kerja lambat di setiap botol obat. Sekarang seseorang sudah mengalami kecelakaan. Ingat, buatlah keributan sebesar mungkin. Jangan khawatir Tuan Muda. Aku pasti akan membunuh semua pasien. Dan kemudian menjebak keluarga Tang. Dengan begitu mereka tidak akan jauh dari kebangkrutan. Apakah kalian semua mendengarnya? Keluarga Lin menggunakan segala cara untuk menjebak kami. Kali ini, aku pasti tidak akan membiarkanmu menyelesaikannya dengan uang. Lin Jiang, aku akan menuntutmu. Tunggu saja kamu masuk penjara. The film was translated and narrated by M Media. Kau akhirnya tiba.
Aku sudah menunggumu. Apa kau sudah tahu? Kami akan datang untuk membereskan masalah denganmu. Dengan kecerdasan Nona Tang, dia tidak akan menyangka bahwa aku mengambil ponsel Direktur Wang. Sepertinya kau sudah siap. Hanya menunggu kami masuk ke dalam perangkapmu. Aku memberitahumu. Gejala merugikan yang dihasilkan. Kasus obat palsu keluarga Tang tidak ada hubungannya dengan keluarga Lin kami. Kalau tidak, aku akan mengunggah ini secara daring. Baiklah. Silakan saja posting. Siapapun yang tidak mempostingnya adalah cucuku. Baik. Aku akan mengunggahnya sekarang juga. Sekarang setelah daya tawar hilang, cepat serahkan ponsel Direktur Wang. Mimpi saja. Aku memberitahumu. Aku sudah punya foto-foto pribadi kau dan Xiaoya. Disalin 10.000 kali. Jika kamu tidak melepaskannya, aku akan mengirimkan semua 10.000 salinan itu. Semuanya keluar. Chen Fei, jangan lepaskan. Bagaimanapun juga aku sudah tunangannya. Manfaatkan kesempatan ini agar Keoji dan Nyonya pemilik bar milikmu tahu. Lalu berhenti melangkah. Apel. Kamu tunangannya. Apa kau tidak menonton video konferensi pertukaran itu? Ayahku sudah menjodohkanku dengannya sejak lama. Baiklah. Karena foto-foto telanjang itu tidak berhasil, maka aku punya trik kedua. Aku akan memanggil anak buahku sekarang juga untuk memukulmu babak belur. Telepon siapa? Pan Yao. Jangan lupa dia sudah takut padaku. Orang yang kupanggil adalah orang besar. Seorang gangster lokal yang terkenal. Jangan sampai kamu begitu takut sampai mengompol nanti. Jangan bicara omong kosong. Aku akan lihat apa yang bisa dia lakukan padaku hari ini. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuhku Tuan Muda Lian. Kakak Chen Fei, apa yang kau lakukan di sini? Aku di sini untuk mengambil sesuatu dari Tuan Muda Lin. Dimengerti. Tuan Muda Lian, tolong aku. Pergi kembalikan padanya. Ponsel itu, Wang Pao, kenapa kamu memihak anak ini? Dia membuat istriku hamil. Tidak. Dia menyembuhkan penyakit kronisku. Dan kemudian aku membuat istriku hamil. Kupikir itu adalah bantuan besar. Jadi dia menyembuhkan masalah kemandulanmu. Aku memberitahumu hari ini. Bahkan jika Raja Langit datang, kamu tidak akan mendapatkan telepon itu. Jangan berpikir hanya karena kau tuan muda keluarga Lin. Aku tidak akan berani menyentuhmu. Baiklah. Jika kamu berani menyentuh sehelai rambut di kepalaku, aku akan memastikan kamu tidak menjadi gangster lokal. Jika aku tidak jadi, ya tidak jadi. Kamu benar-benar berani menyentuhku. Aku memberitahumu. Musuh-musuh Chen Fei adalah musuhku. Hari ini aku akan memukulmu sampai ibumu sendiri tidak mengenalimu. Keluar dari sini. Pergi. Baiklah, cukup. Ayo, bangun. Tanahnya dingin. Kau bangun dulu. Tuan Muda Lin, kau harus cepat menyerahkan ponselnya. Kalau tidak, kau benar-benar akan dipukuli babak belur. Kamu bermimpi. Pukul. Aku bilang, berikan. Tuan Muda Lin, kenapa kau dipukuli lagi? Bangun, bangun. Aku akan memberikannya. Kau bersedia memberikannya. Xiaoya, ini telepon Direktur Wang. Baiklah, ayo kita putar balik dan pulang. Ayo pergi. Kau mau kembali? Tidak sampai kau melewati siku.
Aku tidak menyangka kepala keluarga Lin yang tertutup itu akan keluar dari gunung suatu hari nanti. Ini menyangkut keselamatan keluarga Linku. Bagaimana mungkin aku bisa duduk diam dan menunggu kehancuranku? Tang Xiaoye, tolong tinggalkan ponselmu. Kalau tidak, jangan salahkan aku sebagai orang tua. Menggangguku. Hanya dengan udang-udang kecil itu. Di belakangmu. Aku khawatir mereka jika digabungkan tidak akan bisa mengalahkan Chen Fei kita. Aku tahu kau pelayan ini punya beberapa keahlian. Tapi bisakah dia mengalahkan senapan sniper? Ayah, The film was kamu benar-benar luar translated biasa. and narrated Tanpa by membuang M. satu Media. prajurit pun, kamu mengalahkan mereka semua. Idiot. Belajarlah dariku di masa depan. Jika aku tidak datang hari ini, keluarga Lin kita pasti sudah tamat. Ikat mereka semua. Cari tempat untuk membunuh mereka. Ayah, tapi Tang Xiaoya belum. Membuat masalah ini menjadi publik, maka kasus kita dengan obat palsu Tang tidak ada hubungannya dengan kita. Apakah otakmu terjepit pintu? Selama kau membunuh mereka semua, siapa yang akan menuntut kita? Apakah masih perlu dipublikasikan? Bagaimana jika keluarga Tang menyelidiki? Apa yang kita katakan? Bagaimanapun, mereka tidak punya bukti di tangan mereka. Kita tidak akan mengakuinya saja. Dimengerti? Seseorang ikat mereka untukku. Chen Fei, Xiaoya, Xiaoya. Ini tempat yang bagus. Mari kita lakukan. Gadis ini lumayan. Biarkan saudara-saudara BR senang-senang. Kamu ingin dihormati. Tidakkah kamu lihat siapa bosnya sekarang? Lin Xian. Jika kau berani menyentuh Xiaoya lagi, aku akan menghancurkan kejantananmu, kau percaya? Beri dia pelajaran. hentikan, jangan berkelahi. Jangan berkelahi. Baiklah, kita tidak perlu bertarung. Layani aku dengan baik. Lin Xian. Xiaoya. Lin Xian. Berani merusak waktu senangku. Wang Pao. Lin Xian. Wang Pu. Chen Fei, Chen Fei. Chen Fei, selamatkan dia. Wang Pu. Selamatkan dia, selamatkan dia. Tidak ada gunanya. Hatinya telah hancur. Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Bukankah kau pernah menyelamatkan orang mati sebelumnya? Coba saja Chen Fei. Baiklah, aku akan coba. Bagaimana Chen Fei? Mustahil. Semua itu sia-sia. Mari kita kubur dia. Xiaoya. Ling Xiang meninggalkan telepon direktur Wang.
Chen Fei, aku akan membawamu ke bar dulu, dan setelah itu aku akan pergi ke Biro Keamanan Publik untuk melaporkan kasus ini. Baiklah, Xiaoya. Lin Xiang pasti akan membalas dendam pada kita. Kau harus ekstra hati-hati. Baiklah. Kakak Go, Chen Fei belum pernah pergi ke pusat medis nasional untuk bekerja sepanjang hari. Aku juga tidak bisa menghubungi telepon Tang Xiaoya. Menurutmu dia pergi kemana? Aku juga tidak tahu. Dia juga belum ke bar seharian. Chen Fei, Xiaoji, kakakku. kau mau kemana? Ceritanya panjang. Aku tidak menyangka keluarga Lin begitu menjijikan. Mereka tidak hanya menjebak keluarga Tang dengan memproduksi obat palsu, tetapi juga mencoba membunuhmu. Tapi keluarga Lin akan segera berakhir. Xiaoya sudah pergi ke Biro Keamanan Publik untuk menuntut mereka. Tunggu dan lihat beritanya. Lihatlah semuanya. Kasus obat palsu Tang telah terungkap. Tersangka Lin Yatang dan Lin Xiang telah ditangkap. Menurut penyelidikan, keluarga Lin dan putranya mencoba menutupi kebenaran dan berencana membunuh Tang Xiaoye, Ketua Medis Tang, dan Profesor Chen Fei. Kasus ini telah diserahkan ke Mahkamah Agung Jiangcheng untuk diadili. Tetap ikuti. Bagus sekali. Kedua orang ini akhirnya akan jatuh. Chen Fei, keluarga Lin benar-benar tamat kali ini. Kau akhirnya membalaskan dendam berdarahmu. Jadi sekarang kau bisa bekerja dengan tenang, kan? Ya, Ya, kita harus merayakannya dengan benar. rayakan. Aku akan mengambil anggurnya. Minum. Kau tidak tahu betapa lelahnya aku belakangan ini. Aku sama sekali tidak banyak tidur. Ini buruk, lihat semuanya. Berita terbaru, saat mengawal keluarga Lin dan putranya ke pengadilan, tersangka kriminal Lin Xiang merebut pistol polisi, membunuh 3 polisi dan Lin Yetang, dan melarikan diri dari tempat kejadian. Unit terkait sedang melacaknya. Aku tahu semuanya tidak akan sesederhana itu. Sekarang Lin Xiang telah melarikan diri. Hal pertama yang akan dia lakukan adalah membalas dendam padaku. Aku harus bersiap. Tapi aku tidak bisa mengesampingkan bahwa dia juga akan menargetkanmu. Kau harus hati-hati. Chen Fei, polisi akan mengurus hal-hal ini. Polisi pasti akan menangkapnya. Kau tidak perlu khawatir tentang kami. Kau harus hati-hati. Aku mengerti. Kalau begitu aku pergi dulu. Xiaoya, sudahkah kau melihat beritanya? Lin Xiang melarikan diri. Kau tidak perlu khawatir tentangku. Kau harus hati-hati. The film was translated and narrated by M Media. Halo kakakku. Chen Fei, jika kamu ingin menyelamatkan wanita-wanita ini, datanglah ke pabrik terbengkalai di sisi utara Jiangcheng. Ingat, hanya kamu yang boleh datang sendiri. Kalau tidak, aku akan mengambil nyawanya. Berhenti. Jika kamu ingin menyelamatkan wanitamu, berlututlah. Aku menyuruhmu berlutut. Baiklah. Tenanglah. Aku akan berlutut.
Chen Fei, kami punya bom di tubuh kami. Tidak menyangkakan. Aku masih punya trik lain. Mereka tidak bersalah. Biarkan mereka pergi. Aku akan bermain denganmu. Jangan kira, aku tidak tahu. Ketiga wanita ini adalah kelemahanmu. Biarkan mereka pergi. Apa yang bisa kugunakan untuk mengancammu? Bagaimana seharusnya aku membiarkanmu mati? Maksudmu kau hanya menginginkan nyawaku. Itu tidak ada hubungannya dengan mereka, Kak. Keluarga Lin kita sudah jadi begini. Itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Ini semua salahmu. Baiklah. Jika begitu, aku akan memberikan nyawaku padamu. Kau biarkan mereka pergi. Bagaimana? Baiklah. Kalau begitu kamu mati dulu. Chen Fei, apa yang kau lakukan? Chen Fei, apa yang sedang kamu lakukan? Tidak, Chen Fei, tidak, Chen Fei. Aku memberitahumu, jangan main-main denganku. Kalau tidak, aku akan menghancurkan detonatornya sekarang juga. Jangan khawatir, percayalah padaku. Mundur, Tidak, mundur. jangan mati. Ingat apa yang kau katakan. Chen Fei, Chen Fei. Chen Fei, Chen Fei. Obat pemikat macam apa yang diberikan Chen Fei ini padamu? Yang membuatmu melindunginya tanpa peduli hidup dan mati. Kau binatang. Kau tidak akan pernah mengerti seumur hidupmu. Aku tidak perlu mengerti. Aku akan memberitahumu yang sebenarnya. Bahkan jika Chen Fei mati hari ini, aku tidak akan melepaskanmu. Apa kau benar-benar berpikir aku cukup bodoh untuk bunuh diri? Lin Xian. Hari ini adalah hari kematianmu. Aku akan mengakhiri hidupmu dengan tanganku sendiri. Aku memberitahumu, Chen Fei. Aku sudah menyembunyikan bom di sebelah pabrik yang bisa meledakkan sebuah bangunan. Dalam waktu kurang dari 5 menit, itu akan meledak. Tidak ada dari kalian yang bisa melarikan diri. Aku sudah lama ingin mati bersamamu. Katakan di mana bomnya. Aku tidak bisa memberitahumu. Kau mati. Kalian cepat pergi dari sini, cepat. Kita akan pergi bersama. Aku tidak akan pergi. Aku akan mencari alat untuk menjinakkan bom. Kalian pergi dulu. Aku tidak akan pergi. Pergi. Aku tidak akan pergi. Chen Fei, Wang Pao. Kau menemukan alat untuk menjinakkan bom? Kau, pantas saja aku menemukanmu hati yang baik. Bagus sekali. Apa yang kau bicarakan? Kenapa aku tidak mengerti sepatah kata pun? Beginilah yang terjadi. Chen Fei, apa benar-benar tidak ada cara untuk menyelamatkan Wang Pu? Hati Wang Pao sudah hancur. Tidak ada yang bisa kulakukan. Bagaimana jika kita memberinya jantung lain? Benar. Aku bisa menggunakan jarum 13 hantu untuk mengunci kesadarannya dan kemudian mencari pengobatan barat untuk memberinya jantung baru. Sangat mungkin dia bisa diselamatkan. Kalau begitu, kita akan mengirimnya langsung ke Medistang. The Pergi. film was Baiklah. translated and narrated by M Media. Aku selalu merasa bahwa ayah dan anak Lin akan kembali untuk membalas dendam pada kita setelah Wang Pao diselamatkan. Aku ingin dia menggunakan koneksinya untuk membantu kita memantau ayah dan anak Lin. Bahkan jika mereka di penjara. Menurutku itu bisa dilakukan. Lagi pula mereka tidak akan mencurigai orang mati kan? Wang Pao, bukankah kau baru saja transplantasi jantung? Kau sudah bangun dari tempat tidur secepat ini? jika aku tidak bangun dari tempat tidur, siapa yang akan mencarikanmu bom? Kapan kau sampai di sini? Kenapa aku tidak tahu? Aku mendengarnya di luar barusan. Apa yang dikatakan Lin Xian? Bom akan meledak dalam 5 menit.
Aku langsung mencari seseorang untuk memberimu bom. Aku tidak menyangka akan benar-benar menemukannya. Biar ku beritahu, sepertinya aku memintamu untuk menangani ayah dan anak Lin. Itu memang benar. Lihatlah dirimu. Terima kasih, terima kasih. Aku sudah menelepon polisi. Polisi akan segera tiba. Chen Fei, di mana rok yang ku beli kemarin? Cepat ambilkan untukku. Cepatlah. Chen Fei, cepat ambil kosmetikku dari meja. Chen Fei, aku tidak bisa menutup resleting rokku. Datang dan bantu aku menutup resletingnya. Bisakah kau biarkan aku melakukannya satu persatu? Bisakah kalian bertiga melakukannya? Chen Fei, minumlah sedikit goji beri untuk menghangatkan perutmu dulu. Benar Chen Fei, hari apa ini? Bisakah aku tidak menjawab? Ini hari Senin, kan? Seperti biasa. Seharusnya giliranku untuk pergi ke kamarmu hari ini. Cepat BR siap-siap. Kakak Gul, bisakah kita menunda ini? Lihatlah aku sekarang. Aku terlihat seperti bukan manusia maupun hantu. Aku tidak bisa melakukannya lagi. Tentu saja tidak. Bukankah kau cukup bersedia pada awalnya? Sebelumnya karena masih ada sisa. Bukankah kalian semua sudah memeras saya sampai kering? Aku tidak peduli. Aku harus pergi ke kamarmu hari ini. Kau bisa istirahat. Tapi tunggu sampai besok. Besok tidak bisa. Besok giliranku melayanimu. Istirahatlah lusa. Baiklah. Tidak mungkin. Ini giliranku lusa. Lagi pula lusa tidak akan berhasil. Dan kamu? Para saudari tidak setuju. Kau tidak boleh istirahat. Ayolah. Baiklah, saya akan bertahan. Jangan diminum. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Ayo pergi. Tidak mungkin, aku juga tidak sabar.